Shalom, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya sengaja membuat konten ini untuk menjawab banyak pertanyaan, baik dari jemaat, pekerja Tuhan, dan masih juga termasuk hamba-hamba Tuhan ya, mengenai video yang beredar mengenai COVID, khususnya vaksin ini, karena kita akan segera vaksin COVID-19. Jadi video ini menyebar begitu rupa yang menyatakan bahwa ini adalah konspirasi ya, dan tanda dari antikris. Sehingga banyak umat Tuhan bertanya apakah kita akan mau divaksin atau tidak. Jadi saya membuat ini supaya saya tidak perlu menjawab satu-satu, nanti boleh disebar supaya setiap umat Tuhan tahu bagaimana posisinya, bisa bertindak dan mau divaksin ya. Nah, saya akan bacakan firman Tuhan ya, saudaraku ya. Saya share ini firman Tuhan untuk kita semua yang menjadi dasar ini ya. Memang gini ya, ini nih yang selalu dipakai gara-gara ini nih ya, dipakai untuk menyatakan wah ini tanda antikris itu ya. Nah, Wahyu 13 ayat 15 sampai 18 ya. Perhatikan, saya bacakan ya. Dan kepadanya, maksudnya kepada binatang itu ini ya, diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Jadi nanti ada binatang, lalu ada patung, dia memberikan Tuhan ini firman Tuhan berkata, dia karena diberikan kuasa, bukan dia berkuasa. Ya. Sehingga patung binatang itu berbicara juga. Nah, ini hebat ini ya. Dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Kapan ini? Nanti di akhir zaman. Di zaman antikris berkuasa. Dia diberikan kuasa. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau orang besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Jadi nanti mereka diberi tanda pada tangannya atau pada dahinya. Nanti diberi tanda pada zaman itu, bukan sekarang. Karena sekarang yang berkuasa adalah Tuhan kita. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Ya, apa itu? Nanti. Nama binatang itu atau bilangan namanya ya, yaitu nama binatang itu. Nama apa itu? Yang penting di sini adalah hikmat, katanya, barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Lalu Wahyu 14 ayat 9-10 ini mengenai suatu hukumannya kalau sampai menyembah patung itu, menerima tanda itu. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Nah, ini yang menjadi takut umat Tuhan ya. Kalau saya terima, nanti saya akan mendapatkan murka Allah. Ya. Nah, saudaraku, ya, sebelum kita lanjutkan membahasnya, saya mau tanggapi dulu soal video itu ya. Nah, video itu dibuat beberapa waktu yang lalu dan sudah agak lama sebenarnya ya. Nah, jadi di saat kita tidak terlalu banyak tahu tentang COVID ini. Tetapi dengan berjalannya waktu,
banyak misalnya pengetahuan-pengetahuan yang disampaikan dulu menjadi terkoreksi karena waktu, ya. Jadi begitu juga dengan film ini, sebenarnya dengan waktu teruji bahwa video ini juga salah, ya, salah. Beberapa misalnya saya buat contoh, ya, video ini salah, ya. Dia selalu bilangin alat untuk ngetes akan selalu positif gitu. Enggak, sudah terbukti ya sekarang ini PCR adalah alat tes yang paling baik dan bisa menentukan seseorang positif atau negatif. Yang tadinya positif, dia bisa negatif karena sembuh. Ini adalah alat satu-satunya yang dipakai. Ya, jadi dia salah. Yang dia bilang akan positif terus. Supaya apa? Ya, supaya ini konspirasi, supaya banyak orang, supaya lockdown gitu, ya. Nah, lockdown lalu wah negara-negara harus patuh gitu, memakai chip supaya dia bisa. Enggak, kenyataannya lockdown itu ditentukan oleh setiap negara. Ya. Enggak ada yang menekan negara menyatakan lockdown atau tidak. Enggak ada. Enggak ada satupun kuasa di dunia ini yang berkata kamu lockdown, nah negara itu lockdown baru lockdown. Enggak bisa, enggak ada. Kenyataannya begitu. Lalu dikatakan vaksin akan berulang-ulang karena ini konspirasi, membuat untuk kekayaan orang gitu. Tidak. Sekarang ini jelas-jelas vaksin ini akan dilakukan 2 kali saja. Ya. Dan tidak ada rencana atau pembahasan bahwa ini akan terus saja dilakukan. Tidak benar. Ya. Vaksin ini akan disertai dengan itu chip gitu. Tidak terbukti. Sekarang vaksin itu hanya berupa cairan, sama seperti mengimunisasi anak bayi itu. Tidak ada lebihnya. Lalu disebut di situ targetnya ibu-ibu dan anak-anak. Kenyataannya yang divaksin adalah orang dewasa. Jadi informasi di sana banyak sekali sudah terbukti jadi salah. Terbukti salah. Ya. Di sana banyak menceritakan ini Bill Gates apa ya, Rockefeller atau siapa atau badan-badan dia bilangin yang memprediksi akan hal ini yang 5 tahun yang lalu atau. Nah, saudaraku, saya kebetulan belajar statistik, ada mata kuliah saya namanya metode peramalan. Kami sudah biasa dengan pelajaran itu meramalkan apa yang akan datang. Jadi itu biasa. Ya. Apa yang disampaikan oleh Bill Gates pada waktu itu adalah kita tidak mempunyai satu alat untuk mengetahui kalau kita menghadapi musibah pandemi. Dan memang pandeminya benar. Nah, kalau soal-soal ini, banyak orang punya pemikiran untuk masa depan. Mengapa Jack Ma menjadi orang terkaya juga? Gara-gara dia bisa memprediksi bahwa internet ke masa depan akan menjadi luar biasa dipakainya. Jadi kita tidak perlu heran. Kenyataannya Bill Gates nggak punya vaksinnya. Dulu diperkirakan, oh karena dia sudah punya. Enggak. Dulu dia bilang bahwa nanti satu negara akan tergantung sekali gitu dengan vaksin. Tidak, semua negara membuat vaksin sekarang. Jadi tidak benar. Nah, hal yang penting ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan tadi, ya. Kalau tadi itu dia diberikan kuasa karena dia beri kuasa, tapi pada saatnya bukan dari sekarang. Itu sebabnya saya berpendapat ya iblis tidak bisa merekayasa untuk masa depannya. Sebab kalau dia tahu, saudaraku, maka dia akan tidak jadi membuat Yesus terbunuh di kayu salib. Dia tidak tahu bahwa itulah caranya Tuhan menyelamatkan manusia. Tetapi dia mendorong orang-orang Farisi, orang-orang
orang-orang Yahudi pada zamannya itu, ya ahli-ahli agamanya sedemikian rupa membencinya supaya Yesus mati, dihukum. Padahal dia tidak tahu itulah caranya mengalahkannya. Makanya film Passion of the Christ itu luar biasa menggambarkannya. Waktu Yesus disiksa, iblisnya lewat dengan senyuman. Tapi ketika Yesus mati di kayu salib, baru iblisnya tahu. Dia teriak menyesal. Kenapa? Karena itu caranya mengalahkannya. Maut dikalahkannya. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak lagi binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudaraku, jangan percaya berita-berita kayak gituan. Ya, kalau disebut, wah dia ini pekerjaan iblis ini yang membuat merekayasa untuk begitu gitu, enggak. Akhir zaman enggak bisa direkayasa oleh iblis, saudaraku. Nah, kemudian soal tanda 66. Ya. Tanda 666, ya triple 6 ini sudah terus saja, karena memang ada di dalam Alkitab tadi yang kita baca, itu tandanya binatang itu. Nama binatang itu 666, dan katanya itu manusia, ya, angka manusia. Tetapi saudaraku, ya saya harus bilang, kalau sekarang 666, ya saya tidak terlalu antipati, karena itu belum dipakai sebagai nama dari binatang itu. Dia belum dipakai. Karena nanti pada zamannya dia baru dipakai dia itu jadi namanya. Jadi jangan terlalu, karena kalau begitu saudaraku, 666 sudah dipakai sejak zaman komputer kita ada. Komputer itu memakai kode 666. Barcode jual beli barang itu, ya, untuk harga itu pakai kode 666. Bukan hanya itu, ya, HP yang kita pakai itu pakai chip juga 666. KTP kita yang sekarang yang elektronik, yang KTP elektronik namanya, ya. Misalnya ATM, kartu kredit, semua kartu-kartu bank itu, waduh, semua itu memakai chip. Kalau begitu, ya jangan kita pakai. Kalau mau kita konsisten, 666 enggak boleh, gitu ya. Kenapa? Nah itu tadi saya bilangin, ini belum nama, nanti baru dipakai dia namanya, sekarang belum. Ya. Nah yang selanjutnya adalah tadi soal, wah kalau kamu pakai ini berarti kamu nanti akan kena murka Allah, masuk neraka, gitu. Nah, kalau kita baca Alkitab secara menyeluruh, bahwa keselamatan bukan soal 666, tetapi soal percaya kepada Tuhan. Ini adalah kasih karunia. Percaya akan kasih karunia Tuhan. Yesus mati, orang itu percaya bahwa Yesus sudah mati untuk dosa-dosanya, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, maka dia selamat. Bukan soal ini. Dan memang kalau kita belajar, saudaraku, selanjutnya belajar soal teori tentang pelajaran akhir zaman, jadi pada ini yang soal pengangkatan, ya. Nah ini yang paling banyak orang-orang Kristen percaya adalah kalau pengangkatan itu adalah sebelum zaman antikris. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kalau dia masih hidup, kita akan diselamatkan. Yesus datang, pengangkatan terjadi. Kita tidak mengalami antikris. Nah, siapa yang mengalaminya? Yang tertinggal. Nah, pada waktu dia tertinggal, memang inilah nasihat kepada dia. Jangan mau besok-besok, di zaman antikris itu, mau menyembah dia, atau menyembah patung itu. Jangan mau.
Jangan mau memakai tanda itu. Karena kalau kau pakai, maka murka Allah akan turun atasmu. Kau masuk neraka. Itu maksudnya. Jadi, mari Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, melalui video ini, saya ingin tegaskan posisi kita, tidak apa-apa, ikutlah vaksin. Ya, tidak apa-apa. Ya. Kalaupun besok-besok misalnya nih, akan dilanjutkan, akan ada begini, tidak apa-apa. Vaksin itu setahu saya sampai sekarang adalah seperti imunisasi pada bayi. Itu berupa cairan, tidak ada alat, tidak ada apa-apa tanda gitu-gitu. Itu tidak benar. Ya, itu tidak benar. Dan COVID ini tidak benar merupakan konspirasi dari antikris. Tidak benar. Biar ini menjadi penjelasan buat kita, sehingga kita semuanya boleh berjalan dalam terang kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengasihimu. Shalom.